Baik, kemudian kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan masalah mengakui orang lain sebagai bapaknya padahal ia mengetahui. Para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada zaman ini banyak kita temukan orang yang menisbatkan dirinya, ya, atau menisbatkan jalur nasabnya kepada jalur lain, ya. Apakah karena dia malu dengan orang tuanya, apakah orang tuanya itu tidak memberikan penghidupan kepadanya sehingga ada rasa kebencian dalam hatinya sehingga dia enggan untuk menisbatkan dirinya kepada bapaknya misalnya, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haram." Barang siapa mengklaim orang lain sebagai bapaknya, ya, padahal ia tahu, maka haram surga baginya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga apa? Secara syar'i, seorang muslim itu tidak boleh, ya, menisbatkan dirinya baik dengan rela, ya, atau memang sengaja menisbatkan dirinya pada orang lain yang bukan ayahnya, atau menasabkan dirinya pada suatu kaum padahal dia bukan bagian dari kaum itu, ya. Sehingga sebagian orang yang melakukan perbuatan tersebut biasanya itu ada latar belakang, yaitu demi mendapatkan materi keuntungan atau gengsi, ya. Bahkan mereka kemudian menetapkannya dalam dokumen-dokumen resmi sebagai, ada juga yang melakukannya karena ingin berlepas diri dari apa, keluarga atau ayah yang meninggalkannya bersama sang ibu sewaktu masih kecil misalnya, dan ayah tidak melakukan, tidak mengurusnya begitu, ya. Apapun alasannya, tindakan ini tidak dibolehkan, ya, karena pelakunya sudah diancam dengan dosa dan siksa, ya. Dan apapun alasannya, ini adalah di antara bentuk penipuan, ya, dan ini merupakan bentuk pemalsuan nasab. Oleh karena itu, ya, ada orang di zaman ini, ya, yang menasabkan dirinya kepada keturunan tertentu, ya, padahal dia masyarakat biasa, kemudian dia menasabkan dirinya kepada nasab tertentu, ya. Apakah dia agar gengsi misalnya, atau karena ada hal-hal tujuan tertentu duniawi, ya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, ya. Atau misalnya menisbatkan diri, ya, saya misalnya keturunan pejabat ini begitu, agar mendapatkan privilege misalnya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Padahal ayahnya bukan orang yang ia maksudkan itu begitu, ya. Rajulnya makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara yang mencelakakan, ya, dan terancam mendapatkan laknat, ya, dari para malaikat juga termasuk adalah mengaku kepada selain ayah, menyandarkan nasabnya kepada selain ayah, ya. Jadi misalnya A bin B, ya, karena dia malu atau ingin mendapatkan privilege atau karena dia benci pada ayahnya, kemudian dia ubah nasabnya jadi A bin C, nggak boleh, ya. Itu tidak boleh. Di antara dalil lain, ya, yang melarang masalah ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man idda'a ila ghairi abihi awin sama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalu Allahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan." Barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya, maksudnya menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah dan juga malaikat dan semua manusia menimpa mereka. Dan pada hari kiamat, Allah tidak menerima mereka, baik yang fardu maupun yang sunnah. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini merupakan sebuah penetapan hukum haram bagi orang yang mengakui ayahnya kepada selain ayahnya. Mengakui ayah kepada selain ayahnya. Atau seorang hamba sahaya yang dibebaskan mengaku wali bukan kepada orang yang membebaskannya. Karena hal tersebut termasuk kufur terhadap nikmat dan termasuk sikap menyepelekan masalah hak-hak waris, perwalian, dan akal.
serta hal lain yang berhubungan dengan pemutusan hubungan silaturahim. Oleh karena itu, misalnya seorang anak itu tidak boleh kemudian menasabkan dirinya kepada selain ayahnya. Begitu juga seorang budak ketika dia dibebaskan, dia tidak boleh menasabkan ya perwaliannya kepada selain tuannya. Ya makanya tadi makanya Zaid bin Harithah itu ya, Zaid Maula Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW merupakan tuannya dulu ya. Ya. Pada akhirnya apa? Ya, orang yang mengaku-ngaku ya memiliki ayah kepada selain ayah biologisnya, maka dia telah melakukan perbuatan haram yang Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari kasih sayang. Begitu pula para malaikat dan seluruh manusia akan mendoakan keburukan baginya. Begitu ya. Dan amalannya terancam tidak akan pernah diterima darinya pada hari kiamat. Oleh karena itu ya, kita terima apa adanya. Kita nasabkan diri kita kepada orang tua kita, jangan sampai kita merusak ya nasab kita karena ingin mendapatkan privilege, karena ingin dihormati, karena ingin ini atau ingin itu atau apa saja. Oleh karena itu, meskipun orang tua kita miskin, apakah kafir sekalipun, kita tidak boleh merusak dari penetapan jalur nasab kita secara biologis kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya.